Assalamualaikum guys, saya Rajali bersama GTX Langkat Sumut hadir kembali di hari Minggu, hari kedua kejuaraan Aceh GTX 2022. Kesempatan pagi yang luar biasa, berkat doa kita bersama hari ini saya kedatangan 5 bahkan 6 tokoh penggerak, penggagas, inisiator Grass Track Aceh sudah berhadir kesempatan pagi ini. Kami akan menyapa kepada tokoh inisiator bahkan sesepuh yang hadir di kesempatan ini. Assalamualaikum Pak. Yang pertama Pak Abdul Rahman, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rahman Ahmad selaku inisiator, di mana minggu yang lalu saya hadir bersama beliau di kejuaraan drag bike yang pembalapnya tidak diikuti bayaran sesen pun, cuma bayar parkir aja, wajar ya. Kembali hadir di acara Grass Track Aceh Cup ini, dia sudah menjadi inisiator. Pak Abdul Rahman, selamat pagi Pak. Nah, ini Pak kita bincang-bincang, kalau semalam kan ada acara drag bike, sekarang Grass Track nih. Nah, kalau Bapak melihat persiapan dari kami, saya itu inisiator, di mana kira-kira persiapan sementara kami dari panitia, menurut kami ini tinggal kasih Pak. Kalau Pak Rahman apa masukannya? Ini Pak, mohon maaf, apakah nanti tahun depan? Ya kan Pak Wakapolda. Ini tahun depan Pak. Ya. Sekarang tinggal berapa bulan lagi? Iya. Apakah ada nanti seperti ini atau enggak, atau balap-balap yang lain? Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, alhamdulillah dari dapat berkumpul di sirkuit ini, ya, mereka mengikuti acara Grass Track yang pas kita lagi ini. Ya, saya tentu terima kasih kepada panitia, saya persiapannya sudah cukup bagus. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan ini juga kita juga senang, bangga juga kita bawa ada sirkuit yang permanen di sini, ya, yang bisa dipakai. Malah tadi ada Pak Wakapolda yang cerita bahwa sore-sore juga banyak anak-anak latihan di sini. Jadi melihat ini ya, saya sekarang diberi amanah oleh rakyat Aceh di DPRA. Nah, tentu saya akan dukung dengan kita melalui pokir saya Pak, melalui pokir saya. Jadi kita akan anggarkan. Nah, ke depan pokoknya kegiatan balap ini kita akan dukung. Dan tahun ini kita kemarin sudah kita buat juga di Lanut Sultan Anak Muda. Hari ini kita kembali dengan Grass Track di sini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang latihan bagi anak-anak kita, bagi para atlet kita untuk mereka berlatih, dan juga untuk menghindari mereka jangan berlatih di jalan raya. Jadi juga ini untuk menghindari itu ya, biarlah anak-anak kita ini berlatih ini sambil mereka berlatih juga mereka dapat hadiah ya. Dan ini juga kita dukung sepenuhnya anggarannya itu, jadi juga para peserta mereka hanya datang ikut berlomba, yang lain sudah kita siapkan dan juga dibantu oleh panitia pelaksana tentunya. Jadi saya insya Allah tetap akan mendukung kegiatan membalap ini apapun jenisnya itu. Ya, selagi saya masih diberikan kesempatan untuk mendukung kegiatan ini, dan ini juga dalam rangka membina atlet-atlet kita. Apalagi ke depan ini kita ada PON ke-21 Pak ya. PON ke-21 tahun 2024 yang tuan rumahnya Aceh dan Sumut. Nah, tentu kita sebagai warga Aceh, sebagai rakyat juga nggak bisa kalah juga dengan Sumut. Ada cabang-cabang kita bisa dapat emas, Maka itu Pak, kita dukung. Ya, insya Allah ke depan kita akan ini. Kita akan akomodir lagi, kita akan kita anggarkan lagi. Tentu kita akan bicarakan dengan ini kegiatan apa yang perlu kita depan. Ya. Jadi saya pribadi dan juga kawan-kawan dari seluruh pembalap Pak ya, berharap dan berdoa Bapak masih duduk di sana. Amin. Kan Pak ya. Jadi kita bergandeng tangan terus, bersinergi terus. Ya, kalau ini kita bergeser dulu nih. Sesepuh orang tua kami, kita ke ini dulu, ke Pak Wakapolda dulu, karena beliau ini menurut saya, yang saya tahu, kalau saya salah mohon dikoreksi, Bapak salah satu yang memang benar-benar fokus untuk balapan di Aceh ini. Selain Bapak juga didukung banyak teman, banyak kawan. Ini Bapak, maaf Pak kalau ada salah sebut nama ya Pak ya, saya sebut namanya dulu, saya takut salah Pak. Yang jelas pasti Bapak ini Brigjen Polisi Samsul Bahri MM ya Pak? Pak, Bapak cerita dulu sebelum nanti saya sama yang sepuh ini Pak. Bapak cerita dulu tentang sirkuit ini dan tentang balapan di Aceh Pak. Jangan hanya mungkin Grass Track, mungkin Bapak balap motor. Bahkan beliau ini sudah mungkin juga jadi panitia di FXGP ya kali. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya
kebetulan diperintahkan Pak Kapolri, Kapolri ya Pak? ya, Pak Sigit, Jenderal Sigit untuk mempersiapkan PON 21 Iya. di Aceh. Di Aceh. Waktu PON 20 saya di Irian ikut. Iya Pak. Itu kebetulan adanya di Irian, nggak salah di Papua, tapi ada 3 cabur itu dulu. 3 cabur. Pertama IMI, yang kedua Tarung Derajat, yang ketiga nembak. Menembak ya Pak? Tapi saya fokus ke IMI dulu. Iya. Karena di IMI saya adalah Badan Pengawas Indonesia. Badan pengawas itu. Iya. Badan pengawas termasuk juga kaitannya untuk mengawasi semua kegiatan IMI, terutama di Indonesia. Jangan sampai ada kecelakaan. Ya. Karena setiap arena harus kita cek dulu. Iya. Bagaimana penontonnya, bagaimana Safety-nya sirkuitnya, ya. safety-nya. Nah di sini kebetulan saya salah satu berdua sama Pak Dos ini penggagas ini di tahun 2009. Nah, berawal dari angka kecelakaan yang tinggi di jalan. Makanya di Aceh ini dulu kalau setahun tuh bisa 200-an meninggal dunia kecelakaan Di anak jalan muda. raya Pak ya? Dari situ saya kumpulin tokoh-tokoh, terjadilah pertama sekali bukan di sini, di Kedah. Di Kedah ya Pak? Di Kedah. Waktu itu almarhum Pak Mawardi, wali kota. Kebetulan di sana ada sekitar 7 event sudah berjalan. Pak Mawardi almarhum itu nemuin saya, Pak Ramsul di sini mau dibuat rumah susun. Nah, waktu itu. Sekarang sudah jadi itu rumah susun. Nah, saya bilang sama Pak Mawardi, Pak, gimana Pak anak-anak muda yang di Aceh ini yang sudah jadi atlet? Iya. Oke, saya siapkan lahan. Nah, ditunjuklah di sini. Di sini, Pak, ya? Di sini. Di sini mungkin sudah pernah event nasional. Udah Pak. Saya waktu itu 2 kali. Saya yang kedua kalinya saya sama Ya. Pak Julfikar datang. 2000 kalau nggak salah 2012 ulangi 2010 kita mau buat event tsunami. Oh itu sudah. Nah, waktu itu Pak Irwandi ya. Mengenang ya Pak ya? Ya, jadi Desember itu kebetulan saya ingin adanya event tsunami luar negeri, yaitu Indonesia, Thailand, India, beberapa negara yang terdampak kena tsunami. Kebetulan saya pindah, jadi batal. Kalau enggak jadi di sini event internasional. Bukan pindah, memang itu. Ya, Pak. Tapi gini Mas, yang saya bilang dari berawal dari sinilah saya bisa menjadi Badan Pengawas Indonesia. Dari sini. Karena di mulut-mulut, Pak, Iya, promosinya polisi yang gila Iya. untuk otomotif itu ada di Metro. Iya. Siapa Pak Samsul? Dipanggil saya sama Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR. Udah diangkatlah jadi Badan Pengawas Pak. Nah, alhamdulillah sekarang balik di sini. Nah, saya punya target 2024 Ya. ada PON anak Aceh salah satunya juara emas. Nah, inilah yang kita siapkan. Kita lihat anak-anak muda semuanya. Ini masih umurnya di bawah 15 tahun. Iya Pak, kalau 65 cc itu usia 10 sampai 12 tahun Pak. Dari usia-usia ginilah yang kita tingkatkan supaya mereka berprestasi kan untuk PON, nanti ada lagi mungkin untuk nasional sampai internasional. Kita melihat bukan nggak ada pembalap Aceh yang sukses. Julfikar anaknya beliau sekarang menjadi pembina di Jogja. Jadi udah sepuh tapi bukan selesai karirnya, tapi membina anak muda lainnya. Itu tingkat nasional loh, anak Aceh yang ada di sana. Nah, makanya kita bentuk sekarang ini yang muda-muda ini Julfikar terus, yang lainnya gitu. Yang lain ya Pak. Karena pembalap kita terakhir itu cuma Julfikar yang eventnya nasional. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, sekarang inilah kita mulai di Lamyong ini untuk bisa pengganti Julfikar siapa anak-anak Aceh ini yang bisa maju ke depan. Saya rasa itu. Jadi saya tambahkan juga buat Pak Samsul, sebetulnya Pak tahun 2008 Aceh ini the best Pak, karena Reja membawa emas ya Pak. Iya. Kalau Julfikar Pak, saya selalu ketemu
kebetulan beliau sering kerja Harun dan saya juga pernah setemani beliau di Gelora, Pak. Karena pertama kali dia balap ke Medan selalu bergabung sama saya, Pak. Nah, kita Pak Samsul, terima kasih Pak. Makasih. Terima kasih semua apa yang Bapak sampaikan kepada kami, terutama kepada masyarakat Aceh. Siap. Ya, kami menyaksikan kita Del, kita geser dulu ya. Ayat Nah, dos. sepanjang hidupnya. Kalau saya bilang sepanjang hayatnya nggak tahu. Sepanjang hidupnya. Del, ini Pak Dos ini dia yang balap, anaknya yang balap. Anak beliau ini udah berapa laki-laki. Dan saya jumpa beliau ini waktu itu saya masih kerja di salah satu ATPN, Pak. Jadi saya ketemu sama beliau ini di Medan di waktu itu. Ya. Lengkapnya, tapi orang lebih populer dengan namanya Pak Dos. Pak Dos, Bapak cerita dulu tentang sirkuit ini. Atau Bapak cerita dulu tentang keluarga Bapak. Ada berapa orang laki-laki, berapa orang yang balap. Ya kan Pak Rahman, biar tahu orang. Ini gila balap, Pak. Ya, itu sama kayak itu. Sama kayak Pak Samsul. Bapak cerita dulu biar orang tahu. Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Firdaus. Oh, Firdaus ya. Haji Firdaus ya, Pak? Iya. Tapi kalau anak-anak balap semua yang kawan-kawan itu manggil saya Pak Dos. Iya, Pak Dos. Ataupun kalau sekarang istilahnya ya Dos. Gitu. Ayah ya. Jadi waktu tahun 2007 2007. habis tsunami itu kami dengan Bapak Pak Samsul pertama dulu Bapak baru datang kemari. Oh, dari datang ya? Baru datang kemari jumpa dengan saya. Jadi begitu jumpa nyambung terus rupanya. Jadi beliau ajaklah buat, karena beliau punya motocrossnya 4 Pak. Pak Samsul Ya. ya. Bahkan anak-anak Jawa yang kemari mesti Ait Dadang Ya. pakai motornya Bapak. Jadi orang tuh datang tinggal balap, Pak. Iya, tinggal balap. Betul-betul luar. Kasih karpet merah, Pak. Iya, Peter ya. Oh, Jepang. Oh, Peter ya. Aib. Jadi begitu sudah siap di sana kan kita buat event. Waktu di sana itu bahkan Yusuf Irawan yang dari Kalimantan dari Sulawesi. Sulawesi, Pak. Nah, ikut juga. Pas di sana itu mau dibuat rumah susun. Oh. Itulah sama beliau ini. Iya. Ajaklah sama Pak Mardi almarhum, wali kota. Saya bilang Pak Mardi di sini tempatnya. Jadi kami survei dengan Bapak. Oh. Waktu itu bot-bot di sini ya hancur semua, Pak. Jadi ada mobil ini, mobil off-road itu. Tariklah semua gerobak, bawa lari semua. Udah bersih, baru kita buat sirkuit. Tadi apa nih? Bapak yang menyediakan ini traktor, alat berat, Pak. Alat berat, Pak. Semua. Saya tinggal di jalan aja. Tinggal tunjuk-tunjuk aja, Pak. Tinggal tunjuk-tunjuk aja. Jadi siap itu lapangan, kami buatlah event pun besar ini buat. Cuman walaupun bukan kejurnas, tapi levelnya ada level kejurnas. Kejurnas nasional itu semua turun. Begitu dia lihat lapangan, waduh cantik sekali macam ini kan. Jadi habis main semua masuk air itu kan. Iya. Habis main semua mereka pulang. Waktu pulang itu mereka mengatakan, Pak, undanglah kami lagi kemari. Kami, waduh. Pak Samsul siapkan karpet merah buat orang itu, Pak. Apa nggak mau lagi dia diundang ya, Pak? Yang penting kami bisa datang lagi kemari. Iya. Jadi kebetulan anak-anak saya empat-empatnya ikut balap juga semua. Baik. 4 orang ikut balap semua. Semua. Jadi inilah yang bisa saya katakan. Ya, itulah yang bisa Bapak persembahkan. Iya. Nah, Satu lagi, Pak. Ya, siap. Waktu PON di Kaltim, Ya, Kalimantan ya. saya jadi pelatih reja. Ya. Tadi saya mau bilang Ya kan? mau menilai. Saya jadi pelatih reja waktu itu kami dapat emas 1, perak 1. Ya. Nggak ada daerah lain yang bisa dapat seperti kita di sini, Pak. Karena apa? Dominasi anak Jawa semua. Ya, pasti. Tapi begitu anak Sumatera dapat kan terkejut semua orang. Siapa nih? Siapa pelatihnya? Siapa pelatih? Ya mudah-mudahan untuk Ke besok depan, nah, ya, Pak. 2024 kita
lebih banyak lagi dapat emas. Insya Allah Pak Amin. Nah, dari latihan-latihan ini, Berawal. ya berawal. Dari Insya latihan dan termasuk dukungan dari ini Pak. Kalau nggak ada dukungan dari orang tua, ada kami bisa lari ke tempat daerah lain sekarang. Nggak mau kami di apa gitu lagi. Dan Pak Agus dispora juga. Iya, Dispora. saya bukan dispora juga Pak. Pak Rama, di Spora kita tembak terakhir Pak. Biar teken dia kan Pak. Biar teken dia. Jadi kawan-kawan pengurus ini Aceh khususnya, ya tadi apa yang beliau sampaikan, sesepuh kita. Pak Samsul juga sampaikan, Pak Abdurrahman sampaikan, ya kawan-kawan semua tahu karena insya Allah nanti tahun 2024 saya dari Pemprov ini Sumut dan ini akan berkolaborasi. Ya kan 2022 bulan itu. Pak Dos, Iya. tentunya pengalaman Bapak tadi menjadi inspirasi bagi kami tokoh-tokoh muda ya Pak ya. Mudah-mudahan. Dan juga kepada kawan-kawan dari pengurus ini apa yang beliau sampaikan itu realita apa adanya. Ya, juga nanti kita minta dukungan kepada Pak Abdurrahman, Pak. Kami dari komunitas balap karena saya di Semedan, Pak. Komunitas balap Aceh berdoa dan mendoakan Bapak tetap berada di sana. Amin. Pak, saya boleh tutup toko ya Pak ya? Boleh ya? Ya boleh. Pak Abdurrahman ini Dr. Endes Haji Abdurrahman Ahmad dari Ketua Fraksi dari Partai Gerindra di Perak. Nah, ini Pak yang terakhir Pak yang Ini penting. apa ada surat teken langsung Mbak? Karena ini kebetulan dia tahu Pak, bosnya nggak datang, dia datang. Dia kan mau teken nanti Pak besok. Karena perlu Pak kita podor. Iya. Jadi yang di samping Bapak harus ikut. Payah kita. Supaya kita betul. Jadi kawan-kawan para pencinta balap motor, para grass track yang menjadi panitia yang ditunjuk dari Pak Abdurrahman ini, Bang Agam, itu surat ke sana dulu, itulah dia Ketua Karbela Motorsport, salah satu klub tertua di Aceh Pak. Mereka ini berdiri dari 1983. Mungkin Bang Agam ini masih SMP berarti. Jadi beliau sekarang jadi pengurus. Dan juga sudah hadir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh. Guci, mana Guci? Oh, nah ini Bapak ini, yang ini Guci ini ikut legend nanti balap. Oh iya. Pak ini ikut. Nah, tuh. Dulu main sama saya juga dia. Iya. Nah, nanti kita tengok aksinya ya Pak Guci. Nah, kita bergeser dulu. Orang Aceh selalu ciri khasnya saya sama-sama Pak Rahman. Bumi sama rezeki beda. Sama. Ini Bang, kami dari saya bicara ini atas nama klub Bang, bukan atas nama IMI. Ya, saya bicara atas nama Karbela Motorsport Indonesia, Karbela Motorsport Aceh dan mewakili atas nama kawan-kawan pembalap. Jadi tadi sudah panjang lebar disampaikan Pak Abdurrahman, Pak Samsul Bahari selaku Kapolda dan paling tokoh siapa yang kenal Pak Dos, bukan hanya di sini, di Sumatera Utara orang bilang Pak Dos orang nggak tahu, udah siap. Jadi abang lah ditinggal, ya kan Pak Abdurrahman, abang lapor sana aja Pak ya. Iya. Jadi tadi Pak Abdurrahman bilang insya tahun depan. Ini saya nggak tahu berapa seri. Kalau Pak Kapolda bilang dia mau ke Jurnas di sini. Tinggal abang lihat, gitu kan Pak? Saya sampaikan aja Bang. Iya. Silakan Pak, apa yang mungkin ya abang bisa bicara bincang-bincang dulu. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin pernyataan dari para tokoh yang sudah Toko di atas toko nih Bang. Toko di atas. Kapolda sangat sudah mewakili sebenarnya. Yang pada intinya saya mewakili dari Kadispora Aceh, Pak Dedi. Sangat mendukung kegiatan ini karena kita sangat mendukung ya Pak. Ya, karena kalau di Aceh sendiri, selain memang sepak bola, tapi kalau yang grass track, yang sejenisnya GTX ini juga menjadi primadona juga menurut saya. Dan setelah banyak tadi disampaikan bahwa untuk mengurangi daripada ugal-ugalan mungkin disinilah bakat yang akan dikembangkan. Disalurkan. Apalagi nggak lama lagi nih, cuma beberapa minggu lagi sudah Pora di PD Pak ya. Pora di PD. Dan kami sangat berharap dari kegiatan-kegiatan event-event yang dilakukan ini menjadi sebuah ajang untuk mengasah diri. Apalagi yang di belakang kita ini adik-adik ini yang bersiap-siap benar-benar usianya terlalu muda dan inilah akan yang menjadi
pengganti dari sesepuh kita ya yang meneruskan tongkat estafetnya ya gitu. Dan juga event ini juga tidak hanya kita pikirkan untuk penghujung tahun ini juga, tapi insya Allah itu 2023 saya rasa juga masih banyak seperti event-event yang seperti ini. Dan kita berharap semuanya dari pembibitan yang dilakukan oleh dari beberapa klub itu insya Allah kita menuai hasil yang positif dan banyak, bisa berbicara banyak pada PON 2024 insya Allah. Mungkin ini aja Bang yang saya rangkum aja nih dari kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman, Pak Samsul Bari, Kepala Kapolda, dan Pak Mewakili Spora dan Pak Dos. Saya berbicara tentang, sedikit Pak, mohon maaf, saya bicara tentang bisnisnya Pak. Kalau pembalap Sumatera Utara, yang lain datang kemari, saya sudah bicara sama Pak Abdurrahman, berapa uang yang diperbelanjakan mereka. Berarti kan ini satu income Pak, bagi orang Aceh ya Pak, ya kan? Yang jelas Pak, di kopi kami. UKM ya. Iya. UKM. Jadi ini adalah selalu kalau ada seperti wawancara dengan saya bicarakan dengan Agus Bida. Jadi bukan hanya datang, kami akan datang tentunya belanja ya. Baik, dan juga sudah hadir beberapa tokoh masyarakat, salah satunya Pak Keci juga sudah hadir, dari Pemprov ini yang mewakili sudah hadir. Baik Pak, kita akan berbicara ini dan tentunya apa yang disampaikan tadi, terutama mudah-mudahan nantinya ada tokoh-tokoh yang lain seperti mereka ini. Ya Pak, itu harapan kami ya kan Pak ya kan. Kalau nggak ada orang yang gila-gila balap Pak, nggak jumpa kita nih Pak. Iya, nggak jumpa Pak. Kalau nggak ada kayak gila-gila. Nggak jumpa Pak, nggak jumpa Pak. Betul nggak akan bakal jumpa Pak. Nggak akan. Nah, kalau mungkin Pak Wakapolda jumpa sama Pak Dos bisa 3 jam duduk Pak, kopi habis tanya. Nyambung lagi sama Pak Rahman karena nyambung Pak. Kan istilahnya chemistry-nya nyambung. Enak kita ke bawah, sekalian shooting yang bawah. Ya, nanti Pak ada momen acara pembukaan dulu, Bapak sambutan, nanti kita ke bawah, nanti kita antar ke mereka ke sana. Baik, itulah dia pembicaraan ringan saya di pagi hari ini dengan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rahman Ahmad selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRA, dan juga hadir salah seorang tokoh otomotif bukan hanya di Grass Track, Bapak Brigjen Pol Samsul Bahri MM yang juga menjabat jadi Wakapolda Aceh pada kesempatan ini, dan juga hadir salah seorang bahkan di atas tokoh sesepuhnya balap motor legendaris sekali lah. Kalau kereta udah tahun lama kali Pak ya, lampu masih lampu bulan Pak. Dan juga mewakili dari Spora ya. Dan selanjutnya kita akan pembukaan. Ya. Yang pertama dengan segala hormat kami mengundang mewakili Dispora Banda Aceh, Dispora Aceh, Bapak Mulyadi, SP. Kami bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin dan maaf kepada tamu undangan. Kebetulan posisi saya hari ini adalah mewakili ya, menggantikan Pak Kadispora Aceh yang kebetulan pada hari ini dengan beberapa hal dan lain sesuatu beliau tidak bisa berhadir di tengah-tengah kita, tetapi beliau menyampaikan salam hangat kepada kita semuanya. Insya Allah acara ini bisa berlangsung dengan tertib. Perayaan Grass Track Aceh Cup 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yusuf sebagai Ketua Panitia, Bang Agam sebagai Koordinator Lapangan, hadirin semuanya yang berbahagia. Atas nama pemerintah dan pembina olahraga Aceh, berikan kepada saya untuk mengungkapkan betapa saya sangat bahagia hari ini karena sesuatu yang menjadi kewenangan dan tugas kita semua dalam menjaga dan meningkatkan prestasi olahraga di Aceh dapat kembali kita jalankan, dan semoga kebahagiaan ini juga dapat kita rasakan bersama. Saya melihat bahwa tujuan pelaksanaan kejuaraan Grass Track Aceh Cup tahun 2022 ini adalah merupakan upaya untuk menjembatani kebutuhan pembibitan atlet balap Aceh dan mengukur prestasi melalui mekanisme
kompetisi. Terjaganya intensitas kompetisi ini tentunya sangat kita harapkan dalam upaya yang menjurus pada kemajuan dan penghargaan prestasi olahraga Aceh. Pada kesempatan ini juga saya berpesan kepada para peserta yang hari ini mendapatkan kesempatan menempa diri, berfokuslah pada kejuaraan ini, junjung tinggi sportivitas, tetaplah menjadi sehat dan semoga ke depan semakin baik dan sukses. Demi prestasi olahraga yang menuju Aceh PON 2024. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahman Ahmad sebagai inisiator terselenggaranya kejuaraan Best Track Aceh Cup tahun 2022 ini. Demikian yang ingin kami sampaikan. Semoga Best Track Aceh Cup tahun 2022 ini dapat berlangsung dengan sukses dan berjalan dengan lancar. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Abdul Rahman, Ketua KONI atau mewakili Ayah Dos. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini saya masih diberi kesehatan, semua kita masih sehat, dan 12 tahun saya bangun sirkuit ini, sekarang saya hadir lagi di sini. Para pembalap adik-adik sekalian, saya ini anggap adalah ayahmu, ya, bukan siapa-siapa lagi. Dan saya alhamdulillah diberi oleh Allah nyawa dan sehat, panjang umur. Dan Pak Kapolri Jenderal Sigit nyuruh saya untuk ke Aceh jadi Wakapolda, mempersiapkan PON 2024. Yang kedua satu, PON 2021 saya ada di Irian Jaya, yang mana prestasi anak Aceh memang belum baik, masih di Jawa masih lebih prestasinya. Namun dengan saya kembali di sini, insya Allah lapangan ini bisa kita manfaatkan terus, ya. Saya membuat ini sebelumnya ada di Kedah dulunya lapangan ini. Selanjutnya almarhum Pak Mawardi dengan saya untuk bangun di sini. Saya sudah berpikir akan ada nanti PON 2024. Nah, kebetulan PON ini adalah nanti ada di Aceh dan di Medan, rekan-rekan sekalian. Makanya kita mempersiapkan, masih ada waktu sekitar setahun setengah lagi untuk bagaimana meningkatkan prestasi pembalap-pembalap Aceh tampil di ajang nasional nantinya. Nah, insya Allah awal muasal dari sirkuit ini adalah tidak bukan karena saya lihat data. Waktu itu saya lihat bahwasanya banyak anak-anak muda Aceh yang meninggal di jalanan. Dengan demikian, saya punya hati nurani orang Aceh. Saya akan ajak anak-anak muda balap di sirkuit. Karena saya sama Pak Dos ini kayak udah saudara nih. Waktu itu di sini, di tanah yang kita pijak ini, 9 pembalap nasional di sini. Aib Dadang, ya, Jupikar, terus ada juga di sini Peter Tanujaya. Jadi mereka itu sangat antusias, pingin lagi ke Aceh. Insya Allah kalau kita panjang umur akan tampil di sini tahun depan mereka lagi, ya. Mudah-mudahan agar apa? Kalau mereka tampil di sini, gairah anak-anak muda Aceh ini akan muncul, terutama adik-adik ini yang remaja-remaja. Mudah-mudahan niat baik kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi kesehatan, nikmat hidup, dan bisa berkumpul kembali di PON 2024 nantinya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Oke. Dan ya, anak buah Pak ya. Jadi beliau ini Pak, bukan saya jumpa bisa mengikuti PON ke-21.
Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alamnya Islamiyah. Yang saya hormati Bapak Wakapolda Aceh, Bapak Brigjen Polisi Samsul Bahari MM. Alhamdulillah beliau bisa menghadiri acara kita pada hari ini. Dan ini merupakan acara yang sangat kita banggakan karena bisa dihadiri oleh Bapak Wakapolda. Dan saya bangga ketika saya baca koran Pak Samsul ditunjuk sebagai Wakapolda Aceh, saya langsung ucapkan Alhamdulillah. Meskipun saya tidak pernah jumpa Pak Samsul, tapi saya terus ikuti terus kemana udah beliau ini. Ternyata udah ke Metro Jaya dan balik Aceh. Alhamdulillah saya langsung ucapkan Alhamdulillah. Karena kita butuh Pak Samsul, butuh Aceh. Oleh karena itu, bintang yang bersinar sekarang kita doakan supaya menjelma menjadi 2, 3, dan 4. Saya mohon doa orang Aceh semua untuk Pak Samsul. Kita terbatas sekali tenaga-tenaga seperti beliau ini. Jadi perlu doa kita supaya anak-anak kita nanti yang cerdas-cerdas bisa menjadi polisi, bisa menjadi tentara, dan di berbagai lini ada anak-anak Aceh yang cerdas. Kemudian saya hormati Bapak Kepala Dinas Dispora Aceh atau yang mewakilinya. Kemudian saya hormati Ketua INI Aceh, dan saya hormati orang tua kita sesepuh balap Aceh, Pak Firdaus, dan selalu hadir di sini dalam acara balap ini. Tetap Pak Firdaus hadir. Ya, saya sudah beberapa kali ketemu Pak Firdaus. Ya. Kemudian saya hormati panitia pelaksana dan tentu Pak Arahab yang selalu mendukung kami dengan acara ini. Saya lapor kepada Pak Wakapolda. Pak Wakapolda, pada tahun yang lalu kami buat balap itu masih dalam kondisi pandemi. Tanpa Pak Arhab ini tidak jalan Pak balap itu, tapi dibantu Pak Arhab jadi di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arhab. Tapi sekarang sudah pandemi dah ini, kita juga sama, apalagi udah ada Wakapolda kita, tentu tidak ada halangan lagi insyaallah ke depan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi bincang-bincang dengan Bapak Wakapolda Aceh. Ternyata beliau adalah yang membangun lapangan ini, sirkuit ini. Kemudian salah satu tadi disampaikan juga dalam sambutannya bahwa tingginya angka kecelakaan anak-anak muda kita di jalan raya karena balap. Nah, sebelum saya diskusi dengan Bapak Wakapolda, saya juga terinspirasi dengan ini Pak. Kenapa saya mendukung kegiatan balap ini Pak Kalispora? Saya juga terinspirasi dengan kegiatan di malam hari, di sore hari, anak-anak kita balap di jalan raya seperti itu. Dulu ada yang Lampina, kemudian sekarang pindah ke Ulelu, dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi saya sebagai yang dipercayakan rakyat, apa yang bisa saya bantu, apa yang saya lakukan, apa yang bisa saya dukung. Nah, ternyata kegiatan-kegiatan ini, saya hanya ingin agar jangan lagi kegiatan balap ini di jalan raya. Mari kita sediakan wadah untuk anak-anak muda kita, untuk pembalap-pembalap kita. Salah satu wadah yang kita sediakan adalah ini, kejuaraan ini. Ini sambil berlatih juga dapat hadiah, meskipun tidak banyak Pak Kalispora ya. Itu Pak, terinspirasi dari situ Pak, sehingga kita membuat kejuaraan ini. Nah, kejuaraan ini adalah kejuaraan ini olahraga yang cukup menantang, harus diikuti oleh orang yang sehat, yang kuat dan sebagainya. Sehingga dengan olahraga ini akan muncul bisa menumbuh kembangkan bakat-bakat peserta yang tadinya bakatnya dikembangkan di jalan raya, hari ini pindahkan ke lapangan ini, sehingga tidak di sirkuit ini, sehingga bakat itu tersalurkan dan bisa menjadi atlet. Kemudian kita juga melihat ya, menyediakan wadah latihan yang tadinya anak-anak ini beda memang. Olahraga ini agak susah untuk berlatih. Kalau futsal, banyak lapangan futsal anak-anak bisa sewa. Bola kaki, banyak lapangan bola kaki anak-anak bisa sewa. Atletik misalnya banyak tempat-tempat bisa berlatih dan sebagainya. Tapi olahraga ini nggak ada tempat berlatih mereka. Ini satu-satunya di Aceh. Makanya anak-anak ini yang berbakat tentang balap ini, dia gunakan jalan raya. Oleh karena itu hari ini kita coba dukung, kita coba bantu para pemuda kita, anak-anak muda kita, biarlah mereka dilatih di tempat yang sempurna seperti ini. Itu yang berikutnya, itu tadi sampaikan oleh Bapak Kalispora. Ternyata di Aceh ini ketika selesai bola kaki, justru balap ini yang paling banyak minat penontonnya. Nah, sehingga dia juga menjadi hiburan bagi masyarakat.
yang berlatih, yang berlomba menjadi latihan sebagai wadah latihan, mengasah keterampilan, tapi bagi masyarakat juga menjadi hiburan. Apalagi kita di Aceh kan juga terbatas hiburan-hiburannya. Nah, biarlah masyarakat kita suguhkan hiburan untuk masyarakat. Kalau ada aktivitas sehari-hari mereka selalu bergelut dengan berbagai masalah, nonton cross ini mungkin tak sedikit terlepas dari persoalan masalah itu. Itu kemudian Bapak Ibu yang hormat, juga dalam rangka menghadapi PON. Nah, kita di sini juga para dari Dispora dan para dewan juri bisa mencari bibit-bibit crosser yang handal, terutama dalam menghadapi PON ke-21 di 2024. Ini saya pikir juga menjadi tempat kita untuk melihat anak-anak kita. Untuk oleh karena itu, ini kita gunakan kesempatan yang terbaik. Nah, mumpung juga sekarang anak-anak bisa berlatihan, adik-adik kita bisa terus bekerja, dan ini tidak dipungut biaya Pak, kan saya? Dan tidak dipungut gratis semuanya, dan dapat hadiah lagi hadiah. Dulu kita bawa hadiah sini satu sepeda motor, sekarang boleh lagi Pak. Dulu sepeda motor hadiahnya, sekarang boleh lagi. Saya bilang kalau boleh kasih motocross kepada anak-anak ini, ini dia. Nah, bagi dia. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang hormat, saya insya Allah siap setiap tahun mendukung. Bapak Kadispora kasih tahu saya apa yang perlu kita dukung. Dan pihak ini juga kasih tahu saya. Nanti jangan lewat bulan 2, bulan 3. Nah, bulan 2, bulan 3 kasih tahu saya, oh kali ini perlu dukung ini. Saya akan input dalam SIPD saya. Nanti Pak Kadispora yang akan mengaplikasikannya. Dan insya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan masih panjang umur. Bapak Ibu yang hormat, kepada peserta motocross, hendaknya menjunjung tinggi sportivitas, menjunjung tinggi sportivitas, teguhkan sikap fair play dalam bertanding, sehingga dapat memaksimalkan potensi guna meraih prestasi yang maksimal dan bertanding dengan rasa persahabatan dan persaudaraan, sehingga dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang terakhir saya mohon didoakan agar saya diberikan umur dan diberikan kesempatan lagi oleh Allah sehingga kegiatan ini bisa kita buat setiap tahun anggaran. Apa lagi Pak? Yang ada buka Pak? Apa lagi dengan buka resmi? Ya. Baik, makasih dan saya juga mohon maaf lupa saya hormati dari BPI. Makasih Pak atas kajiannya. Kemudian karena panas sekali Pak Arab ya, panas sekali. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kejuaraan Race Track tahun 2022 dengan resmi kita buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kata sambutan dan membuka dengan resmi kejuaraan Race Track Aceh Cup 2022 oleh Tony. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liawliyadina wa liustadina wa liawaruhina wa lijami'ina fid dunya wal akhirah. Allahumma salamatan fid din fid dunya wal akhirah inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Anak beliau Pak di Sumut SD. Ya, kita tinggalkan dulu Pak Arahab. Nah ini Pak, ini nama pembalapnya, ini orang tuanya Pak. Yang ini Pak, yang ini. Ya, salam dulu. Ya, keretanya mana? Nama pembalapnya Pak Rio Ferdinand, mantan bek tangguh MU, udah nggak main lagi. Sementara bapaknya namanya Firman Ucina Pak. Jadi dua pemain balap bola. Yang ini adik berapa tahun? TK. Pak jangan kaget, biasa kalau sama kali. TK ya? TK ya? Tinggalnya di mana saya? Di Medan Binjai. Di Medan Binjai Pak. Jadi ini dua ini Pak sama-sama dari Binjai. Ya Pak, gini-gini pengusaha ini Pak. Sayur mayur Pak. Jadi beliau ini usahanya jual-jualan sayur Pak. Jual-jual daerah Kota Binjai. Rio Ferdinand ini peringkat pertama kejurda ini Sumut. Jadi kelas 6 SD Pak. Ya Rio, keretanya
mobil apa? Husky Barna. Ongkosnya banyak Pak kalau balap kayak gini. Ongkos. Ya, Rio. Walaupun CS kawan tebal tipis amplop sangat menentukan nanti sore. Geser ke sana kita Pak. Ini ada 2 Pak. Siap. Siapa ini namanya? Gilang. Gilang dari mana? Salam dulu sama. Yang belakang siapa namanya? Pahri. Gilang dari mana? Dari Aceh. Acehnya di mana Gilang? Banda Aceh Pak. Umurnya berapa? Kelas berapa sekolah? Kelas 6. Iya, kelas 6. Ami? Banda Aceh juga. Kelas 6. Sama-sama kelas 6 Pak. Iya. Ini orang ini bukan hanya di sini Pak mainnya. Kalau di sini kan mungkin jam terbangnya ke Sumatera Utara lebih banyak. Jadi, enggak, 65 Pak. Ada yang 60, yang 50 cc yang metik nggak dibawa kemana sih? Oh, susah Pak, karena metik. Kita geser Pak ya. Ya 65. Nih namanya Alwi Pak. Kelas berapa Alwi? Alwi pegang. Kelas berapa? 3 Pak. Izin Pak ya. Coba bukakan dulu. Tolong tengok. Ini. Sebentar Pak. Saya kasih tunjuk aja Bapak. Kalau tebal tipis amplopnya coba mana? Sebentar Pak ya. Bapak biar tahu dulu Pak. Itulah perjuangan balapan Pak. Ini Pak luka Pak. Iya luka. Iya. Iya. Masih mau balap. Kalau ini balap kena. Oh, enggak. Ini Pak, ini luka nih Pak. Sebelah kiri nih luka segini Pak. 2. Ya, oh, udah biasa tuh ya. Ingat pesan Mama ya, beras sudah habis. Enggak kencang, enggak sayang. Masih semangat kan? Semangat? Ya, oke. Ini Pak. Ini kita pindah terakhir nih. Siapa namanya, Dek? Kami dari mana? Sama bawa? Dari Bayu. Bayu ya? Lauk Semawe. Pokoknya orang Aceh ngeri lah Pak. Di atas rata-rata. Iya, ya Bayu ya. Kelas berapa? Kelas 6 Pak. Jadi Dirham itu punya kesempatan ada beberapa tahun lagi sebelum dia pindah ke 85. Jadi yang tadi Pak yang nggak pakai motor tadi, motornya Matic itu 50 cc. Pindah dari usianya naik ke 65. 65 ini batas usianya 12 tahun Pak. Tampak nanti dia 1 SMP dia nggak boleh lagi main ke 65, ke 85. Itulah tahap-tahapannya. Oke. Bayu semangat ya. Semangat jangan takut. Batu ngeri kali, sangat ngeri, cukup ngeri. Hawa Aceh di atas rata-rata. Pak kita persejuk dulu Pak ya. Mana nih Bang? Ya dari sana Pak, dari sana kita. Pak Dos ini. Kalau Pak Dos udah selera aja dia Pak. Udah selera aja nih kayak gini. Kalau bisa tiap bulan gitu. Kita Pak Dos ya Pak. Ya Pak. Ya ada cucu. Iya. Cik. Abang sini lah, abang di situ. Pak, boleh saya bawa abang saya sini Pak ya? Sini ya. Abang kadang-kadang gila, gak CS sama Pak, sini ya Pak. Iya, betul ya boleh. Ganti-ganti. Iya. Pak Samsul, tadi malam saya bincang-bincang, Bang, besok aku jangan ngomong lah Bang. General itu Bang, kan? Tak apa-apa lah Pak. Ini kan acaranya, ya, acara olahraga ya Pak ya? Ya, acara olahraga Bang. Siap salah. Pulang awak. Pulang Pak Samsul aja Pak nih Bang. Saya bilang sama dia, Bang besok kan acaranya olahraga. Olahraga itu cerita-cerita ringan. Gak enak loh. Bagaimana membina anak kita begini kan? Kalau jalan Pak, kalau membina anak seperti ini Pak, bukan mereng lagi Pak, meyeng gini. Habis semua. Makanya cuma 2 orang gila selama jadi pelatih bola. Habis kita 4 tahun. Iya. Berarti itu orang gila. Siap. Habis kita. Ada yang bikin. Mana? Apa yang makan Mas? Tambo cie. Yuk tutup sama sini. Ayo, gimana nih Pak Keci? Jangan nggak ada apa. Soalnya yang paling bawah Pak Keci dulu kan Pak.
Mantap. Ya, kita lihat beberapa tokoh-tokoh otomotif yang berhadir di kesempatan ini. Kami atas nama